setelah Nicolette, Jewel, dan juga Panda. Berarti Panda. Xayah tidak akan bermain di game pertama kita. Ya, dan Chefyu Serendipity memilih untuk menjadi first pick. Valentina, gak ada Harit, trauma maniak kah? Trauma maniak sih kayaknya iya, meskipun timnya berbeda ya. Tapi ngeliat potensialnya di arah late game kayak gitu sih harusnya udah mulai respect. Dan sekarang Link pun akan ditutup Luoyi. Dimanakah kamu? Ya, potensial ya. Dan ya kita bisa melihat bagaimana coach untuk Cloud9 sendiri Midnight. Ada di sana ya. Berarti ini minggu ketiganya dia ya? Iya betul, datang lagi berarti nih. Datang lagi dia ke sini ya. Yang harusnya cukup promising sih, cukup menjanjikan lah ya kalau kita ngomongin dari segi coachnya. Karena pengalamannya pun sudah cukup banyak di turnamen official. Dan sekarang untuk pilihan banning ketiga, ya tadi opsinya masih ada karena Luoyi ataupun Chuzin. Chuzin ya. Kalau Chuzinnya tadi memang kelihatan serem sih. Cuman ya balik lagi bagaimana untuk kontestasinya, terutama buat waktu mereka tidak punya badan di depan. Karena Chuzin kan butuh badan juga dia. Butuh badan untuk buying time, jadi nanti lantern flare-nya bisa ngangkat orang ke atas. Ya, ada syarat lah ya yang harus dibawakan Ya, SNK ya. Syarat dan ketentuan. Dan itu semua ya bakal tergantung juga kepada posisi first pick dan juga second pick mereka. Karena sekarang dari CFU ada di first pick, kayaknya mereka juga harus mempersiapkan pilihan seperti apa yang paling mahal dengan Roger yang juga masih ada. Yap, Roger kah? Cukup sakit sih Roger masih sampai dengan sekarang juga. Chuzin mungkin masih bisa ditargetkan kalau memang Rogernya mau dilepas. Misalnya Luoyi apakah memang bakal masuk dalam target untuk di-ban? Oh, Chuzin dulu, oke. Ya, masih terlalu sulit ya untuk menghadapin hero yang baru. Belum terlalu familiar juga sih bisa dibilang ya, karena belum lama juga untuk Chuzin hadir di dalam Mobile Legends. Dan sekarang kita bakal melihat pilihan pertamanya yang ternyata Teris lah. Oh, sama ya dengan Falcons Vega tadi. Tapi ada Roger. Iya, mereka nggak perayo ke arah Roger. Oke. Ini menarik sih. Ya berarti mungkin Rogernya bakal dikontes dengan Cloud. Make sense. Ya, atau ngebuka Luoyi dengan Roger. Kalau tadi ya, CFU sih selalu ngambil Ruby om. Iya, mending Ruby-nya bisa taruh buat roamer nanti. Iya, Ruby juga mahal sih dengan flexibility-nya dia dan cara dia untuk bisa ngehold nahan hero nanti di dalam gamenya cukup lama. Mungkin bisa menjadi satu pertimbangan. Namun Luoyi bakal diambil dengan adanya Kari. Hah? Kari. Jangan memang beda tim, beda rasa nih, beda rasa. Tapi tujuannya ini apakah emang bakal fokus ke arah Terizla? Karena ini kan early ya. Betul. Early banget nih dia ngambil nih. Buat Karinya dan juga buat untuk Karinya nih. Sebenarnya ini kalau kita ngambil Kari nih misalnya buat di early-nya nih, lebih ke pede aja nih lawan bakal main fighter tank misalnya. Tapi kan kita tahu nih potentially yang ini bakal keluar adalah assassin. Nah, dan sudah mulai kelihatan kan ada Angela di sini yang bisa dipartnerkan bahkan dengan siapapun sekarang. Angela Baxia ini bakal susah loh buat dihentikan. Iya. Tapi ya udah ada Kari. Iya. Itu ya, jadi setidaknya dinaik pick lah ya. Betul, supaya mereka pun nggak ngambil yang tebel-tebel banget mungkin buat teman-teman dari CFU. Dan Edith bersama Angela juga ini bakal jadi kombinasi yang cukup mematikan. Tapi berarti kalau udah ada Edith sama Terizla, Edith di rom ya? Edith rom, Angela mid. Gak ada flexibility dari CFU. Dan sebenarnya untuk 3 pick awal buat CFU, mereka bakal bisa dimakan Kari. 3-3-nya? 2 sih, kayak jelangnya bonus kan masuk biasa 1. bonus Iya, bonus 1. Karena dua-duanya kan memang range-nya pendek ya. Tapi dengan mengambil Nolan, ini mengambil resiko yang cukup besar juga melihat ketebalan yang dimiliki oleh fighter atau bahkan dengan roamernya juga. Jadi Nolannya mungkin butuh buat farming 2-3 item baru bisa lebih eksplosif lagi nanti. Ya, dan kita bakal melihat untuk banning selanjutnya Cloud. Nah, ini yang tadi dibahas Om Wawa juga, apalagi udah ada Angela nih, potensial Cloud kayaknya makin besar ya. Iya. Kombonya. Cloud dan juga Cloud kan bisa langsung lompat ke sampingnya Luoyi. Iya. Jadi mereka butuh akses buat ke belakang dan itu belum dimiliki nih oleh CFU. Oke. Roger buat jadi jungler juga bagus. Roger Angela. Rogernya ternyata nggak jadi prayo ya buat sekarang. Tapi masih ada kemungkinan buat di ban sih di ban selanjutnya. Ya, 3 hero awalnya Cloud9 tipis. Kalau yang di sebelah tebel-tebel nih. Tebel-tebel semua.
Oke, gak ada Xbox. Tapi kan dijawabnya dengan mobility ya dari Betul. Cloud9 ya. Mereka punya Loi dan Smoke-nya udah ditutup. Tapi tetap harus ada badan ya Om, kayaknya satu minimal. Satu lah. Yuzong kali itu. Yuzong, Lapu. Masih oke sih, karena mereka harus bisa pegangin si edit juga ya. Jangan sampai editnya memang bebas nanti buat pakai onward-nya. Terus di follow up dengan penalty zone. Jadi mereka harus memang punya, ya siap lah buat dua hero ini. Jadi memang lebih ke potentially karinya bakal dimainin banget. Ini karinya bakal di funneling, karinya bakal dikasih ya enak aja dari early game. Iya sih, kalau misalnya udah dapetin makanan yang cukup banyak, udah nih langsung kemakan semuanya. Tapi berarti buat kari yang ini nih, mau gak mau pakai Purify. Harus ya. Iya dong. Agak banyak banget efeknya. ya. Apalagi kita tahu edit lah 5 second ya, bahkan 5 detik waktu yang dia bisa kendalikan. Dan sekarang Baxia juga sudah langsung ditutup. Sebenarnya kalau kita ngomongin roamer buat Cloud9 nanti, ini opsinya juga masih banyak banget kan. Ada Betul. Mino, ada Ruby bahkan juga masih ada dan langsung ditutup. Kemungkinan Ruby-nya yang di-ban berarti akan ada Assassin yang keluar lagi nih. Sisa siapa nih Assassin? Gusion dong. Fanny lah Om. Oh iya, Fanny. Fanny-nya masih ada. Fanny-nya belum ada yang pegang nih masalahnya. Kajakari mungkin? Oh, aku suka sih Kajakari. Kajakari. Biar kalaupun nanti ketemu Assassin, ya udah masih bisa aman juga kan. Ya. Instant pick off. Cuman ya sekali lagi permasalahannya mereka bakal tipis ya. Jadi gak terlalu lama untuk bisa ngebadanin. Jadi Nolan ini harus cari celah kapan buat masuk. Ya ngandelin XP berarti buat badannya juga untuk bisa nge-hold, tapi Florin. Bukan badan nih. Bukan badan. Lebih mudah buat Fanny kalau mau dive in sekarang nih dari early game. Fanny kah? CFU? Tapi Om, Florin nih dengan hero yang tipis-tipis apakah bakal efektif? Karena kan aku biasa ngeliatnya Florin tuh akan ditemenin sama hero-hero tebel kayak Baxia, Terisla. Sebenarnya nggak terlalu efektif juga gitu loh. Cuman memang yang dicari di awalnya mungkin ya Flower of Hope-nya. Oke. Dan mungkin miskalkulasi ya yang nanti bakal terjadi ketika ada Bloom juga. Cuman sekarang Cloud9 mereka nggak punya hero yang bisa buka rumput enak. Oh, Kebalikan kan, kalau dari CFU-nya mereka punya hero yang bisa buka rumput aja, Roger. Dan juga Joy, karena memang gak ada yang bisa pegang. Oh iya. Gak ada yang bisa pegang di sebelah. Iya, tinggal KSV doang ya. Ini Joy kemarin kita sempat bahas ya. Karena dia gak punya anti-sisi, jadi gak kayak ada anti-sisi, bener-bener. Ya udah, tapi sebelah gak punya anti-sisi sekarang. Wah. Gak punya sisi, sorry. Gak punya sisi juga. Ini bakal jadi menarik. Dan satu pilihan terakhir yang akan menentukan nih Cloud9. Apakah mereka bisa menyeimbangkan nih untuk draftnya? Siapa nih? Karena udah mulai timbang nih. Ya karena EXP kan, mereka butuh EXP tapi EXP-nya butuh sisi juga. EXP punya sisi? Nah, kan tipis tuh, dikit. Arlot ya? Arlot. Siapa? Esmeralda, oke. Gimana nih Om? Ngeliat adanya Esmeralda? Ya defensif oke lah. Kalau buat dinahan ya, buat nahan di awal. Tapi Esmeralda lawan Terisla menurutku bakal jauh lebih efisien buat Terisla nanti, apalagi buat tim fight kumpul. Oke, tapi mungkin itu adalah pilihan terakhir satu-satunya juga yang bisa dibawakan oleh Cloud9. Dengan surprise pick lagi-lagi ke arah Joy, ini juga bakal menjadi menarik nih Colette. Sebagai sosok jungler yang akan bermain dari CFU, kita bakal melihat kembali lagi performance dari seorang Tegami seperti apa. Karena ini bakal jadi cukup berbeda. Itu benar gak gitu loh? Karena Nolannya mid berarti. Hah? Oh iya ya? Oke, dan semua itu akan kita buktikan Dirty apakah Nolan ini bakal ada di area mid bersama Populon dan juga I will take it away. Oke, terima kasih dan kita sekarang berangkat menuju ke match yang kedua, CFU versus Cloud9. Nolannya tetap di jungle. Nolan tetap di jungle. Nolannya harusnya tetap di dia. jungle, iya. Karena midnya juga udah ada Lui kan tadi ya, Ya. kalau nggak salah. Oke. Tapi ada hal yang menarik nih Pak Pulung. Apa tuh? Nicolette. Ini adalah satu player yang memang juga bermain untuk tim yang cowok di NA City kemarin bersama dengan BTK. Yang bahkan dia memenangkan match dari final lower bracket, membawa BTK ke grand final. Walaupun memang di grand finalnya nggak main ya. Tapi Nicolette ini udah main di final upper, di final lower, bahkan di playoff juga. Bahaya nih. Tapi di mid lane. Di mid lane. Tapi sekarang berubah. Di jungle. Sekarang di jungle harus ada penyesuaian yang sangat cepat ya. Walaupun memang penyesuaian ya, tapi yang perlu dibawa, yang perlu digarisbawahi adalah dia berarti berpengalaman untuk berada di stage, bermain dengan ya lawannya mungkin yang lebih keras juga pastinya. Nah itu dia. Pasti dengan pengalaman tersebut ini juga bisa di-share terhadap rekan-rekan satu timnya ya. Betul. Yang dimana mereka juga ya pasti akan mendapatkan petua-petua lah pasti. Betul. Dari Nicolette. Udah jangan gugup, maju aja.
Iya, dan pastinya kayak mereka terutama ya Nicolette mungkin udah terbiasa juga dengan call gimana bermain di NA City kan. Dan sekarang ya pasti dia mungkin akan bisa jadi shot caller nantinya. Tapi munculnya Joy nih tanpa adanya stopper yang berarti, apakah ini akan membuat dari CFU Serendipity bisa mendapatkan kemenangan karena di middle? Yap. Ini mau kemana lagi nih mereka? Yap, dan Nicolette. Nah ini dia Nicolette bang. Masih tetap ada di bagian tengah, sementara sekarang Jewel yang berhadapan langsung dengan Terisla yang tepat berada di depannya. Cukup santai terlebih dahulu, dan juga kalau kita lihat di bagian bola, tapi Luyi udah mulai bergerak juga untuk ke bawah deh. Udah mulai sharing XP harusnya ya. Untuk bisa langsung nanti membantu setup menuju ke arah turtle yang pertama. Dan kalau ngeliat ya Battle of Assassin, ya ini bakal ada kontes sih harusnya. Karena ya bisa dibilang untuk secara power ya mereka cukup seimbang. Dan Ashley yang ini ya, yang menjadi mid laner di mana mereka sekarang berbagi untuk dari sisi levelingnya sebelum nanti mungkin bergerak ke area dari Turtle yang pertama. Akan seperti apa lagi team fight yang terjadi? Alright, tapi ternyata udah disetupin duluan ya sama Moshi Band-nya juga. Betul, tapi Yui-nya langsung ketahuan begitu saja. Tegami udah langsung pasang badan, dan juga terjadi sebuah gebrakan dilakukan oleh pemain dari CFU, dan mereka melakukan sebuah team fight di area tersebut. Nicolette-nya tidak bisa kemana-mana. Untungnya Nicolette hanya membuang waktu sedikit. Yes, dan wow, ini adalah kombinasi yang mengerikan. Joy dan juga Angela yang bisa menjadi eksekutor. Tapi jangan lupakan, flicker penalty zone dari Moshi Bang itu juga menjadi pembuka yang begitu luar biasa. Dan ini dia STC replaynya. Connect ke arah 2 target dan bahkan damage yang besar. Double kill diamankan. Nicolette-nya ketinggalan. Kena efek slow, kena puppet of the string-nya juga. Itu dan instant akhirnya banget loh tadi. Iya. Itu bagus banget, dan akhirnya total 3 pemain dari Cloud9 yang hilang membuat mereka tidak bisa untuk kontes ke arah turtle-nya. Yep. Di bawah dari Jewel masih bisa mempertahankan lagi ke arah satu landingnya, di mana tadi dia udah kena juga 1 kali, harus kembali cepat lagi mereka resetnya. Di atas ada 3 player yang udah mulai berkumpul, dan sekarang mungkin mendekati karya dari Godland-nya. Oke, tapi untuk kali ini CFU Serendipity mereka mendapatkan keunggulan yang cukup berarti nih dengan dapetin poin kill, turtle-nya juga secured, early game bisa mereka pegang. Tapi kalau kita berkaca di game kedua match pertama tadi, itu pun yang mereka dapetin, early game yang mereka dapat, tapi sayangnya di mid to the late game yang mereka harus tercomeback ya, bisa dibilang ya, terenggut lah keunggulannya. Nah Tegami nih, Tegami udah melihat dari kejauhan dan memberikan waktu yang banyak banget untuk Roger loh. Nikmat Roger yang kegaruk terus. Oh, full plating ini snowball efeknya bakal mengerikan sih nantinya. Apalagi bergerak ke arah topnya juga ini nggak sendirian. Dengan adanya 2 backupan yang dilakukan. Sedangkan dari Cloud9, mereka jujurnya lack of frontliner sih. Mereka banyak damage, tapi kalau bicara tentang durability team fight, ini bakal berat banget. Dan Nicolette hanya numpang lewat dari tadi ya. Tapi di atas satu otot taruh udah berhasil ditumbangkan. Jewel dalam keadaan ini tidak baik-baik saja. Mereka tertekan di 2 lini sekaligus. Bahkan di 3 lini bahkan ya, kayak tengahnya juga mereka nggak bisa bergerak terlalu leluasa loh. Dan bahkan kita ngelihat dari Ashley yang udah dapetin level 6, ini diversionnya masih belum kelihatan. Belum ada inisiasi, semenjak juga kalau dalam keadaan tertekan nih jadi serba salah gitu loh. Mau maju juga kalkulasi damage harus diperhitungkan karena perbedaan atribut juga udah kerasa. Dan sepertinya dari CFU Serendipity mereka akan lebih fokus untuk ngambil objektif dulu sih harusnya. Oke. Sementara sekarang Nicolette ada di bagian atas dan terlihat ada Yui Fan di tepat berada di depannya, tapi bukan satu target yang mudah untuk didapatkan juga ya, karena Roger memiliki skill ability yang sangat baik untuk bisa kabur. Namun di bagian belakang ada aksi pembegalan yang akan terjadi. Ashley dan juga XZYA cukup lama, dan sekarang waktu itu mereka bisa membalaskan keadaan, tapi Lycan Porsche pergi ke tempat yang lain. Bahkan sekarang Angela udah masuk ke dalam tubuh dari Yui Fendi. Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari CFU, tapi malah untuk sekarang Yui Fendi lah yang menjadi nilai tukar untuk mereka. Yap, pertukarannya terjadi ya. Cuman terbilang ini masih bisa di keunggulan buat CFU Serendipity, dan bahkan bergerak ke arah outer middle turret yang udah mulai dijagain juga sama Jewel agar tidak dihancurkan secara cepat, karena nantinya pastinya bakal susah sih kalau outer middle turret hancur. Pergerakannya agak berat, dan ya memang satu-satunya yang diharapkan untuk berada di depan yaitu dari Jewelnya aja. Oke, dengan Echet Talisman, early game itu bakal berat banget pastinya. Gak ada item defensif, dan harusnya item kedua menuju ke arah Dominance Ice. Yap. Di bawah Nicolette sudah mulai bergabung lagi, dan exit ya sudah ada. Tapi Yui
Yui. Mereka memaksakan kembali untuk mundur, sudah beberapa pemain dimiliki oleh Cloud9. Alright. Dan diacak-acak tangannya Wah, Tegami. diacak-acak tuh, coba lihat tuh Tegami, pede banget dia masuk bagian dalam walaupun belum bisa mendapatkan ke arah satu hasil yang maksimal dan penalty zone. Purify. Langsung saja Purify dikeluarkan, tapi Panda belum cukup damage ya. Panda harus menjaga jarak. Oke. Ini terlihat ya gimana Serendipity begitu mengerikannya juga dengan kontrol objektif, dengan keputusan-keputusan pertukaran yang terjadi. Dan Cloud9 dibungkam ya kali ini ya. Kayak agak berat juga, apalagi mereka kayak lagi-lagi nunggu jewelnya harus jadi item defense biar bisa nantinya jadi frontliner. Tapi setidaknya ada satu hal yang positif loh. Nicolette coba lihat dari sisi leveling dia lebih unggul duluan level 10 daripada Tegami yang dimana untuk CFU dari tadi unggul parah. Tapi dari pattern farmingnya, Nicolette tetap bisa ngestabilin. Yap, lebih fokus farming dulu ya sebenarnya karena ngeliat dari Tegami dia lebih aktif untuk bisa langsung fokus ke arah hero dari Cloud9. Dan sekarang kita akan melihat dari CFU Serendipity yang dimana turretnya masih belum hancur sama sekali. Posisi Cloud9 yang nantinya juga akan bisa harusnya dibalikin dengan diversion kejutan nantinya karena sebenarnya kalau dari gold juga nggak terpaut jauh sih, masih bisa ngejar lah tipis-tipis. Tapi Tegami barusan udah ada Sky Piercer juga ya. Ini emang sekarang Sky Piercer ini ada di mana-mana loh. Lagi laris manis. Lagi laris manis. Ini stok di gudang tuh kadang sampai habis kita. Iya. Sampai gak jual dulu ya Sky ya. Out of stock ya, sold out ya. Tapi kalau bicara tentang sisi power sebenarnya si CFU Serendipity punya keunggulan yang jauh lebih banyak sih. Ya. Kayak dia bisa mainin combo nantinya dari Idit dan juga Terizlanya. Dan bahkan lihat zoning out yang dilakukan nggak bisa ngebuat maju. Ini di atas juga udah kelihatan juga bagaimana pergerakan Nicolette. Tapi barusan terlihat penalty zone-nya dan exit langsung aja menghilang dengan sangat cepat Debbie. Sekarang sudah bersiap untuk bisa membantu rekan-rekannya kembali. Hanya saja Jewel menjadi satu pagar untuk bisa membuat rekan-rekannya bisa selamat. Dan Panda sudah memiliki pula ke arah satu golden staff. Dimana itu pun bisa membantu lagi bagaimana attack speed yang dia miliki. Oke, sebenarnya bicara tentang Cloud9 ya. Mereka early game harusnya bisa coba untuk ditutup sama Nolan. Nantinya di late game Jewel dan juga Panda yang akan saling bahu-membahu ya untuk bisa memberikan badannya, memberikan damage-nya juga. Tapi permasalahannya juga walaupun Nicolette dari segi leveling unggul, tapi keadaannya ini cukup sulit gitu loh. Target mana yang bisa optimal? Karena semuanya akan bisa dibuyarkan dengan adanya hard guard, Flash of Dionysus yang nanti akan membantu. Karena kalau kita lihat ya tipikal gameplay Nolan, dia kan ngambush, terus ngasih kejutan dengan fracture. Oke. Tapi itu bisa dibuyarin kalkulasinya dengan balik lagi, ada Angel lah di sana. Ya. Ini pun Nicolette dari tadi juga sangat-sangat baik. Sekarang Nicolette udah level 12. Tegami masih level 12 juga. Mereka benar-benar nge-push bagaimana pergerakan dari Nolan ini. Namun Panda perlahan namun pasti. Nah itu dia. Udah siap untuk bisa bergabung lagi menuju ke arah satu team fight. Dimana sekarang ada satu Spidey Lyquil yang udah diaktifkan. Namun pergerakan dari Jewel masih berhasil kembali tapi dibantinglah sudah. Ashley masih berhasil untuk bisa kabur ke daerah tersebut dengan ada Bloom yang udah langsung dikeluarkan. Dan Ashley-nya pun masih berhasil selamat. Tapi pertempurannya pun belum menimbulkan korban sama sekali. Yap, dan itu tadi kelihatan kan yang sempat aku bahas. Dimana fracture itu bakal buyar banget kalkulasi damage-nya. Karena kan hit or miss. Kayak udah sekali keluarin fracture itu susah banget pastinya buat dapetin point kill secara pasti lagi. Dan buyar dengan adanya hard guard. Dan ini juga sebenarnya kelemahan untuk Roger untuk ketemu hero-hero Kating. Terutama dengan adanya Bloom. Power heal up yang begitu besar global presence itu ngebuat akhirnya juga miscalculate dari Roger-nya tersebut. Dan mereka pun poin killnya cukup kecil. Hey, Nicolette dengan ada papan on the string kayaknya ini pun membuat ya dia terdiam, tidak bisa kemana-mana, harus menerima saja. Dan juga ini ada semakin boostingan lagi pastinya untuk Tegami bisa langsung maksa dive in ke dalam turret dengan adanya hard guard tersebut. Dengan heal up terus-terusan yang bisa dilakukan. Dan akhirnya tanpa adanya power of retribution dari Cloud9 mereka juga tidak akan bisa mengontes. Sehingga mereka memilih untuk mundur dulu dan merelakan Lord yang pertama jatuh ke tangan dari CFU Serendipity. Oke, CFU sekarang udah punya satu daya dobrak tambahan lagi untuk menghancurkan pertahanan dimiliki oleh Cloud9. Tinggal bagaimana mereka meracik laning yang ada agar nanti langsung bisa menghilang mereka. Hey, hati-hati sabar. Sabar dulu ya, tapi Great Dragon Spear
sudah diselesaikan oleh Yui Fendi. Wah, langsung lompat ke depan. Valistar Moon yang dulu langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang Jewel. Akankah dirinya bisa bertahan? Karena Jewel benar-benar dikeroyok habis-habisan. Tapi Jewel masih berusaha untuk bisa kabur dan juga bergabung bersama dengan rekan-rekannya. 4 player tepat berada di area mid dan juga pergerakan dari Joy yang ada di bagian atas. Nicolette masih berhasil lari. Yap, dan setidaknya juga orange buff masih bisa didapetin ya. Tapi lagi-lagi belum. Ini yang akan membuat nantinya dari Cloud9 akan semakin durable lagi di dalam satu buah team fight-nya. Walaupun memang masih belum terlihat ada fleeting time ya, ini masih on the way. Dengan adanya Flash of the Oasis menjadi item pertama untuk Exia. Tapi kalau udah jadi fleeting time itu bakal susah lagi sih untuk CFU Serendipity nantinya mendeliver damage secara optimal untuk bisa dapetin point kill yang instan. Ya, untuk sekarang Jewel benar-benar bekerja keras ya. Susah juga, Pak. Jadi kakak-kakaan. Kan beda kalau cowok kan abang-abangan. Oh, sister-sisteran. Ah, sister-sisteran. Kan dia dari Amerika. Iya. Oke. Sister dong. Gak gabung sisterhood kan apa? Enggak diajak kayaknya. Oke, tapi untuk 3 base turret yang tersisa kali ini dari Cloud9 mencoba untuk reverse dulu, tapi bicara tentang high ground mereka cukup terbatas. Tapi kalau bicara tentang adanya prolonged team fight, mereka punya kekuatan tersendiri dengan adanya Florin. Mungkin yang biasa kita lihat adalah kejadian-kejadian di mana mungkin nanti pemain dari CFU mencoba untuk berantem di dalam area dari Cloud9 yang at least itu adalah base utamanya. Tapi pemain dari Cloud9 bisa langsung ngebalikin lagi di jalur kepulangan mereka dengan adanya Luyi. Asli yang harus bekerja keras nanti memikirkan akan landing di mana. Tuh, dan kayak harus dapetin target yang optimal juga kan. Dan lagi-lagi jangan lupakan Power of Angela ini akan bisa membuyarkan bukan sekedar hard guard-nya, bukan sekedar dari heal up-nya juga, tapi Flash of the Oasis yang di bawah itu loh. Ada shield tambahan kan. Jadinya agak cukup berat nantinya untuk bisa langsung dapetin instant burst skill dari Nicolette. Jadi mau nggak mau nanti pandanya juga nih yang akan menjadi tulang punggung damage di arah middle to the late game. Tuh udah enak banget tadi lihat damage dari ini ya kan, dari open fire ya. Kena ke Esmeralda hilang 2 bar loh. 2 bar. 2 bar. Jadinya miss bar. Wah, enggak, jadi ya bar. Wah, iya benar 2 bar. Iya benar. Kalau 3 bar jadi bar. Bisa udah gak? Iya. Oke. Untuk 23 detik lagi. Kalau gue tambahin 4 harus jadi sabar ya Allah. Iya, nih udah diuji nih kesabaran gue nih di sini nih. Oke, 15 detik Lord bakal muncul. Lord yang enhance nantinya tapi diversion. Nah, ini dia. Ini dia perpindahan tempat, akankah? Tidak. Tidak ada orang sama sekali. Kayaknya seperti cukup ragu-ragu ya. Kita yang kaget. Kita juga yang kaget. Karena ternyata yang maju ke depan duluan kan dari Yui. Dan susah sih kalau Yui yang ditarget nantinya bisa dibalikin karena dia punya primal rat kan. Dia ada dash ability yang nantinya bisa juga membuat dirinya kabur dari sergapan tersebut dan bahkan mendeliver damage yang nantinya lebih optimal. Ini Jewel dalam keadaan emang dia nggak diketahui posisinya bagaimana dan barusan ketahuan. Bocor sih udah mulai ya. Dan fitting time selesai. Bakal dikontes kah? Karena ini udah gak ada diversion masalahnya. Sulit banget. Ini walaupun sama-sama level 15 juga untuk Nolan ya sekalinya masuk bisa keluar lagi nih Denny. Oke. Dan Lord menjadi milik dari CFU. Dan mereka mencoba untuk bisa mengejar dengan rekonsili yang udah langsung dikeluarkan. Dan Zed masih berhasil bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Oke. Dan keputusan yang begitu baik dari CFU Serendipity, mereka nggak mau paksa ya. Walaupun konsil tadi udah dibuka. Tapi juga tadi ada diversion yang dibuka secara lumayan kecepatan gak sih? Kayak mereka bakal ada Lord gitu. Ya, mereka coba untuk bisa nantinya ngasih serangan kejut atau bahkan membantu buka vision. Dan ini dia FTC replaynya juga tanpa adanya diversion untuk dari lini belakang. Jewelnya juga yang tadi udah kena open fire aja udah mulai kerasa kan damage-nya. Dia harus dipaksa mundur. Ekspresinya tadi kayak kaget. Gitu. Exia tadi tuh ya. Exia. Florin ya. Oke, dan terlihat ada pergerakan dari Joy yang begitu kuat. Akankah bisa selamat dan untung Nicolette bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tapi Lord ada di area mid. Di atas mereka mencoba untuk bisa masuk dan juga menerjang bagaimana pertahanan terakhir dimiliki oleh pemain dari Cloud9. Dan ini dia, ada penalti zone langsung dikeluarkan pula. Dan juga trampolin dikeluarkan, tapi Moshi Bang malah langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Jewelnya pergi ke tempat yang berbeda, tapi Jewel masih berhasil bertahan sejauh ini. Dan pergerakan dilakukan oleh pemain dari Cloud9. Mereka berhasil menghancurkan 2 player dimiliki oleh pemain dari CFU. Sejauh ini belum ada yang tumbang, tapi Jewel menjadi korban pertama. Dan Nicolette membalikan keadaan, dikejar tadi sepertinya, tapi belum ada satu Lycan Punch di dalam tubuh dari Roger. Oke, upaya dari CFU Serendipity untuk bisa menabrak lini pertahanan dari Cloud9 ini cukup buyar ya, karena defensive solid, apalagi mereka hanya mengandalkan satu lane aja. Akhirnya dari Cloud9 juga bisa memanfaatkan hal tersebut untuk fokus ke satu lane. Mereka membiarkan saja lane atasnya nggak kedorong kok.
dan lane bawah walaupun pada akhirnya tidak bisa dipertahankan. Tapi ini menjadi momentum untuk Cloud9 bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi untuk comeback ya. Dan perlahan juga Jewel ini akan lebih sustain lagi di depan dengan Dominance Ice, dengan Oracle juga yang sudah dimiliki, dan bahkan Daratan Armor. Ini yang akan mungkin bisa jadi item selanjutnya. Ini Ashley juga udah 100%. Kalau kita lihat nih dari Pandanya juga udah 100% dari Galvan Anticipation-nya. Emang mereka dari tadi juga bisa dapat poin kill-nya. Kalau emang gabung aja gitu. Ya. Dan mau copy-copy mereka hanya Nicolette yang berhasil sekali tadi. Iya, dan juga kalau misalkan mereka gabung nih ya dengan fight yang kayak bener-bener close range-nya, itu kan dia punya continuous damage dari Ashley nantinya. Itu enak banget. Tergantung bagaimana nanti posisi dari Luyi juga kan. Itu Ashley. Kalau emang nggak, kalau emang posisinya bagus ya oke, tapi kalau emang posisinya nggak bagus ya bakal ditabrakin dan hanya akan menghancurkan bagaimana damage per second yang ataupun damage lanjutan bisa diberikan. Dan sekarang Winter Crown sudah terlihat dan Ashley terjebak sendirian, baru saja kita bicarakan. Ini tadi yang kita bicarakan, kalau emang posisinya bagus dia akan bagus, tapi itu sekarang malah mereka membalikkan keadaan. Moshibeng berhasil dihancurkan, tidak ada XP laner. Oke. Weh, itu Jewel berhasil selamatkan dan Jewel berhasil kabur karena dia punya sprint juga ya, tadi dia langsung kabur. Tapi ini bagus banget ya, itu sudah dipiti, mereka nggak paksa, mereka memancing aja, resource-nya banyak banget tadi untuk keluar. Dan mereka lebih berfokus untuk langsung eksekusi terhadap Lord-nya. Tapi Jewel akan membuka vision-nya. Yap, itu dia. Jewel emang sendirian di depan mencari informasi siapa saja yang berada di area dari Lord. Dan ada Joy yang terlihat di tempat yang berbeda, Kari sendirian sejauh ini. Tapi Florin lebih memilih untuk bisa menghilangkan satu wave dulu di atas ya. Iya ya, ini sabar dulu sih dari Sevius Serendipity-nya juga. Mereka kan sadar nih, mereka nggak punya Moshibeng. Moshibengnya tadi tumbang. Kalau misalkan nggak ada yang bisa buka vision atau bisa menyetop nantinya, apalagi kalah quantity, mereka nggak mau ngambil resiko tersebut. Apalagi udah menuju ke arah Lord yang evolve sesaat lagi. Dan heal up dari Exia ya, yang nantinya akan bisa untuk ditanggulangin sedikit dengan adanya si Halberd yang udah selesai juga untuk Yui Fendi. Oke, ada pergerakan di mana Joelnya udah mulai maju dan Panda sudah mendapatkan posisi. Panda siap dengan satu speedy life yang dia miliki, siap untuk bisa mengantarkan damage-nya. Ada Ashley juga yang udah mulai maju ke area terdepan. Ada Zia juga yang udah mulai bergabung. Nicolette mengantarkan satu wave minion, sementara wave minion di bagian bawah mereka cuekin terlebih dahulu. Sekarang pergerakan dimiliki oleh Tegami, mulai mengejar Ashley yang ada di depan berbeda, walaupun belum tadi udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Pandanya speedy life udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang waktu untuk mereka bisa membalaskan keadaan, tapi masih ada Winter Crown udah langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang Tegami yang berhasil langsung dihancurkan. Yui Fendi-nya pun masih berhasil bertahan, tapi siap untuk bisa mengejar Yui Fendi. Melihat dari kejauhan ada beberapa player yang HP-nya sudah sangat-sangat sedikit. Oh, mereka nggak peduli Lord. Mereka bakal coba untuk langsung saja straight push, tapi Moshibeng tertinggal dan Moshibeng kehilangan nyawanya, mereka kehilangan kalkulasi. Oke, adrenalin rush harus dikontrol pastinya. Oh, ini hati-hati kalau misalkan terlalu memaksakan, ini cukup berat. Apalagi dari Panda, ini udah punya damage yang optimal. Ini akan bisa, nantinya yang aku bilang, bakal jadi tulang punggung damage, dan itu yang harus diwaspadai oleh Sevius Serendipity. Mereka cukup terburu-buru sepertinya. Dan akhirnya hampir saja bisa dikembalikan keadaannya, dan bahkan kali ini Jewel akan kembali membuka vision di area Lord. Yap. Tapi benar-benar tadi juga positioning yang dimiliki oleh Panda juga sangat-sangat baik ya. Panda dari tadi benar-benar sulit untuk ditangkap. Sulit banget ya untuk dideketin. Ya, dan ini yang punya cuma Begatron Era nih, 2 piala kayak gini nih. Ya. 2 loh. Ya. 2. Ini kalau dapat 3. Ya. Oke. Lagi ya. Tapi lagi-lagi Jewelnya juga udah mulai nggak bisa nahan dari open fire-nya Yui Fendi. Itu Panda itu. Tapi Panda kayaknya speedy life lo udah diaktifin ya. Oke. Mungkin ada sekitar belasan atau sampai 20 detik. Yang harus dimana dia menunggu lagi untuk bisa mengeluarkan ke arah satu ultimate-nya. Dan Nicolette akan kembali maju ke bagian depan untuk bisa mengeluarkan ke arah satu retribution yang dimiliki, tapi gagal. Dan malah kehilangan nyawa Nicolette. Di tempat yang lain Jewelnya langsung aja kabur karena dikejar oleh Tegami yang tepat berada di belakangnya. Tapi masih ada lagi pergerakan yang dimiliki oleh Moshibeng. Ada Ashley pula yang siap untuk bisa memberikan bantuan. Yap, dan ini harusnya juga udah waktunya untuk Jewel bersinar gak sih? Kayak absorb shield dari Abi nantinya kan bisa diserap kan? Yep. Akan semakin enak lagi kan Esmeralda ketemu sama Angela. Tapi juga tadi ada distraksi sih sebenarnya dari Cloud9. Mereka harus bisa fokus untuk bisa mendefense dulu lini bawahnya dan conceal. Ini dia conceal dan juga point of view dari masing-masing roamer sepertinya. Karena sekarang di bagian tengah Jewel udah menghilangkan ke arah satu wave minion, tapi di atas ada satu bestar yang udah berhasil dihancurkan pula. Jewel masih menjadi orang terdepan untuk bisa menjaga barisan pertahanan yang mereka miliki. Walaupun agak babak belur ya nih Jewelnya, dan Nicolette
3 detik akan hadir, tapi Lord Evil sekarang sudah mulai masuk. Lord sudah mulai masuk dan penalti zone Connect karena 2 players ya. Masih berhasil mundur, Jewel menjadi orang terdepan. Sedikit lagi bisa ada Bloom yang langsung dikeluarkan begitu saja. Lordnya masih free sejauh ini, Jewelnya berhasil dihancurkan dan Bestnya tidak bisa bertahan. Oke, permainan agresif kali ini dari CFU Serendipity membawa mereka ke dalam kemenangan perdana Ya, untuk di grup stage. setelah kalah 2-0. Yes, dan juga Cloud9. Mereka cukup berat untuk bisa menghadapi serangan-serangan yang dilakukan oleh CFU Serendipity semenjak juga mereka kurang dari frontlinernya. Walaupun emang pada